Oke, baik. Kita akan lanjutkan bagaimana caranya kita akan menghapus data per row atau per record ini. Ya, kita hapus datanya seperti ini dengan mengklik tombol hapus. Sebagai catatan bahwasannya yang dimunculkan di tabel ini adalah data-data yang penting dari tabel yang ada di dalam database. Katakanlah, misalnya di biodata mahasiswa ini ada banyak lagi. Misalnya ada data hobi, ya kan? Ada data prestasi, dan data-data yang lain, data jurusan, data angkatan, itu kan panjangnya luar biasa, ya kan? Ya, dalam hal ini ceritanya saya hanya menampilkan 4 kolom saja, 4 field saja di dalam tabel ini, ya. Agar atau kalau kita mau melihat data ini lebih jelasnya atau detailnya, ya mau nggak mau kita klik ini, ya. Nah, nanti akan muncul nih banyak data, bahkan foto ada di sini, foto. Oke. Nah, oleh karena itu kalau kita menghapus, klik tombol hapus, tiba-tiba ini akan terhapus semua di sini, itu bahaya, sangat bahaya. Karena kan kita nggak tahu nih dalam datanya apa gitu kan. Bisa saja misalnya ada duplikasi, misalnya NIM-nya memang berbeda, tapi namanya itu Denny sama, Denny Riyadi, tapi ada satu data yang nggak lengkap gitu kan, dan data itu yang akan kita hapus. Kita nggak tahu data itu lengkap atau tidak kalau kita nggak klik ini. Nah, oleh karena itu skenarionya adalah kita akan hapus data ini dengan cara kalau saya klik hapus ini, maka akan muncul sama seperti ini, ya, view ini. Akan tetapi di sini ada tombol untuk menghapus. Hapus. Klik hapus, maka data akan kehapus. Kalau data kehapus, maka munculnya hanya warning saja, hanya ada apa tuh namanya, notifikasi data terhapus gitu. Oke. Baik, oleh karena itu yang dibutuhkan di sini adalah pertama view all, ya. View all. View all ini adalah akan mirip seperti yang ini, ya. Akan mirip seperti yang ini karena link. Akan tetapi di sini, ya, saya copy lalu saya paste di sini, akan tetapi di sini namanya hapus, ya kan, hapus. NIM sama buttonnya adalah danger karena kan mau dihapus, danger. Lalu di sini hapus. Nah, sedangkan yang bawah dihilangkan. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk tombol hapus, ya. Jadi ketika klik hapus maka masuk ke sana. Nah, dikarenakan hapus.php ini belum kita buat, maka akan kita buat dengan cara mengcopy paste yang ada di view.php. Ya. Kita save as. View-nya jadi hapus. Ya, ini hapus sepertinya sudah ada, ya. Gitu, nggak apa-apa. Kita tiban saja, ya. Karena kita belum bermain hapus kalau nggak salah. Sorry, sebentar saya cek dulu. Ya, karena kita belum bermain hapus. Oke, kita ulang dari view. Ini saya save as. Ya, hapus.php. Nanti ada warning seperti ini, yes. Ya. Nah, ini kita sudah copy paste nih dari NIM. Kalau kita coba nih, ya, kita coba. Sorry, tadi copy paste dari view.php. Kalau kita coba, ya ini kita refresh dulu, ya kan? Setelah di refresh, lalu ini kita klik nih, hapus, muncul nih seperti ini. Tapi ya bukan detail biodata mahasiswa, sebenarnya judulnya adalah konfirmasi penghapusan data biodata mahasiswa gitu ya. Konfirmasi penghapusan biodata mahasiswa.
gitu ya. Nah, maka di sini ya, di sini kita bisa bilang konfirmasi penghapusan biodata mahasiswa atau data mahasiswa ya. Oke. Setelah itu kan ada tombol tuh, tombol sama seperti edit kan? Sebenarnya atau tombol seperti tambah, sebenarnya kita bisa ambil aja dari sini nih, tombol yang ini. Ya. Tombol yang ini. Ini saya copy gitu kan. Lalu di sini di bagian sini ini div-nya adalah div container kan. Ini div row, ini ke arah ini kan. Nah, sebenarnya kan sebenarnya copy paste dari sini nih. Ya. Kita bisa copy paste sajalah dari sini yang jadi biar teman-teman tidak bingung. Ini saya copy ya. Saya paste di sini. Coba kita lihat dulu ya. Saya paste di sini. Ya, kita lihat dulu tombolnya, bentuknya apakah terlihat baik atau tidak. Nih di sini ya. Nah. Ya. Ini kalau edit kan di sini kan. Nah, ini nanti warnanya merah, klik hapus gitu. Jadi data ini akan kita hapus. Oke. Berarti di sini namanya adalah hapus. Untuk merah berarti adalah danger. Untuk apa tuh namanya? Nama untuk mewarnain merah namanya BTN danger. Oke. Tapi ini sebenarnya bukan ini. Ini submit sebenarnya, button submit ya. Button submit. Oke, ini sebenarnya button submit. Ya. Sebenarnya dia adalah button submit. Sama seperti yang ini sebenarnya. Ya. Ini saya copy aja dari sini ya. Gitu ya. Sebenarnya button submit gitu. Dan ini bukan simpan tapi adalah hapus ya. Lalu ini adalah danger gitu. Ya. Ini submit. Oke. Submitnya adalah post. Ya. Submitnya itu adalah post. Karena data ini yang kita akan hapus. Gitu ya. Nah. Ini kan sudah diambil nih data. Oh, ada nih datanya. Oke. Sudah selesai seperti itu. Kita akan coba menghapus nih data yang ini. Ya. Nah, di sini kita bikin dulu coba ya, form. Kita bikin dulu action. Actionnya adalah sama persis seperti yang ini. Yang edit ini. Ya, kita bisa kopas sih sebenarnya nih ya. Seperti ini. Oke. Gitu. Ya, actionnya ke diri sendiri. Ya kan, metodenya post. Isinya baru button. Isinya baru button. Tambah satu lagi apa? Adalah data yang mau dihapus. Data yang mau dihapus tentu kalau data semua yang kita pakai itu luar biasa banyak. Maka kita butuh kuncinya saja. Yaitu adalah ini. Oke. NIM. Kuncinya NIM. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dikarenakan yang ini yang NIM ini adanya di while ya, sedangkan while itu adanya di atas ya.
pertanyaannya adalah apakah bisa kita akses yang ini? Kita akses yang ini kita copy ya, URL yang ini. Kita copy lalu kita masukkan ke sini. Ya. Input type hidden. Nah, ada namanya input type hidden yang fungsinya adalah sama seperti input type text salah satunya, tapi ini nggak kelihatan oleh user gitu ya, nggak kelihatan oleh user. Ya. Ini hanya hanya hidden aja. Name, lalu adalah value-nya adalah ini rencananya. Apakah bisa gitu ya? Kita coba. Kalau nggak bisa nanti kita pakai cara lain. Ya. Ya, sudah selesai. Ini saya coba enter lagi. Oke. Lalu saya klik, nggak kelihatan kan? Lalu saya klik kanan, view page source. Kita cek. Kosong. Nggak mau. Atau nggak mau datanya. Kenapa? Atau nggak kelihatan. Kenapa? Karena itu ada di while. Oleh karena itu, kita perlu trik sedikit ya. Karena banyak cara ya ini. Banyak cara ya. Bukan satu cara aja, ini banyak cara. Ini bukan seperti ini. Ya, kita bisa saja ambil dari nim. Nah, nim di sini ya, dikarenakan nim ini sebenarnya itu sudah diambil di sini ya. Sudah diambil di sini. Sebenarnya coba kita cek apakah ada datanya ya. Nim. Jadi kita sebenarnya nggak perlu bikin nim lagi di sini sebenarnya ini. Ini juga sebenarnya saya nggak perlu pakai row, langsung saja nim. Oke. Kita refresh lagi. Cek lagi view page source, ada nggak nimnya? Muncul. Value 001. Oke. Sesuai ya dengan 001 ini. Nah, artinya kalau ini saya klik hapus, dia akan mengeksekusi penghapusan ini. Ya, penghapusan data ini. Oke. Ya. Nah, lalu di sini ada metodnya adalah post ke dirinya sendiri. Artinya setelah data ini selesai dihapus, ya, maka kita akan coba kembali ke ini ya. Nanti kita akan kembali ke mana? Ke dalam view all gitu. Selanjutnya kita akan coba menghapus data ya. Kita akan coba menghapus data yang ada di sini. Oke. Menghapus data yang ada di sini. Nim ini maksudnya berdasarkan nim ya. Berdasarkan nim kita akan hapus. Oke. Dari sini di atasnya kita akan coba buat dengan menggunakan if. Server request method ya. Sama seperti edit sebenarnya. Sama dengan post. Ya. Sama dengan post. Ini else ya, else if. Oke. Maka kita akan coba nim. Kita akan coba ambil ya nim. Bersihkan input ya. Tentu apapun yang berasal dari form kita perlu bersihkan. Post nim. Oke. Ya. Nih, sudah nih. Kita sudah ambil kan? Nah, habis itu kita buat string query-nya. str SQL sama dengan ya, kita akan coba hapus ya. Nah, untuk menghapus kita perlu query penghapusan data. Caranya adalah
di STR-SQL ini kita akan tambahkan ya. Kita akan tambahkan ini di sini nih. Delete spasi from mahasiswa, di mana where name sama dengan name yang sudah kita ambil. Gitu. Oke. Ya. Lalu, langkah selanjutnya adalah kita cek apakah datanya ada ya, yang akan kita hapus ya, atau kita eksekusi ya dengan cara seperti ini. Ini sama nih persis. Ya, ini STR-SQL sama dengan MySQL query con STR-SQL ya. Oke. Sudah selesai begini, maka kita pakai if. If kita cek apakah penghapusan data berhasil atau tidak. Gitu, ya. Apakah penghapusan data berhasil atau tidak di sini? Nah, kalau berhasil, maka kita akan coba berikan sebuah div alert seperti yang ada di sini. Ini, ya. Ini boleh kita copy paste ya, yang ini ya. Yang ada di edit ya. Kita copy. Ya. Dihapus. Lalu ini kita paste. Tapi kan karena ini adalah tag PHP, maka ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu, kita buka lagi. Seperti ini. Kita buka laginya di sini. Kita buka laginya di sini. Jadi ini tag PHP murni. Alert. Ya, data berhasil dihapus. Dihapus dari database. Dari database. Nah, alert sukses, data berhasil dihapus dari database. Kalau dia berhasil. Nah, kalau tidak, else, ya, seperti ini. Lalu kita tutup lagi PHP-nya, ya, PHP yang ini kita tutup. Lalu kita buka nih. Kita buka lagi. Nah, yang ini kita akan tambahkan. Data tidak berhasil dihapus dari database. Nah, ini bukan alert sukses, tapi alert warning. Gitu. Ya, jadi rencananya seperti ini. Oke. Yang ini kenapa ditutup? Karena kan kita mau masukkan tag HTML di sini. Daripada kita masukkan dengan menggunakan echo itu cukup lama, maka kita tutup buka aja seperti ini. Itu lebih cepat. Gitu, ya. Nah, sekarang kita coba apakah datanya berhasil dihapus. Oke. Kalau datanya berhasil dihapus, maka alhamdulillah. Kalau enggak ya berarti ini. Kita lihat lagi. Oh ya, sebagai informasi untuk yang ini, tabel yang ini karena datanya hanya satu ya. Di line 23 kita bisa pindahkan langsung ke sini. Ke T-head-nya ya. Kita gabungkan ke T-head. Dan juga ini udah oke. If while-nya itu masuk kemana? Oh, dan ini yang tabel yang ini kita bisa masukkan ke dalam body. Gitu, ya. Oke.
Nah, lalu yang ini nih, div row ini nih, ya. Kan kalau data udah dihapus kan ini nggak perlu ada nih kan, ya kan? Maka yang ini nih, yang PHP yang ini kita cut dulu, lalu kita masukkan ke dalam ini. Ya, kita taruh di bawah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sebagai catatan dan informasi, inilah pentingnya kalau kita bisa baca tag HTML dan CSS langsung. Jadi kita sudah bayangkan nih di codingan ya, kenapa saya bisa copy paste langsung? Karena kita sudah terbiasa baca yang ini, baca tag-tag HTML seperti itu. Ya, kita akan coba ya, semoga nanti nggak banyak error. Ini kita coba enter. Nah, ini ada notice offset ya di line 27. Nah, di line 27 itu oke. Ini kurang. Gitu. Ya. Oke. Coba sebentar, ini kita lihat request method. Oh, ininya nih. Ya. Nah, ya hilang ya. Gitu. Kita cek lagi. Kita refresh. Tidak ada offset. Sekarang mana yang mau kita hapus? Nomor 1 ya ceritanya. 001 ya. Saya klik hapus. Data berhasil dihapus dari database. Ya. Ini biasanya setelah ini nih langsung otomatis redirect nih. Ya. Setelah otomatis ini setelah selesai dihapus otomatis redirect biasanya. Ya. Atau bisa kita klik kembali, ada nggak? Nggak ada kan? Denny Riyadi tidak ada lagi. Ya, sudah hilang dari peredaran atau dari database. Oke, itu dari saya terkait dengan hapus data. Terima kasih.